Sahabat doa yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam R4M, Renungan 4 menit dengan tema tanda-tanda milik Kristus yang dapat kita baca dari Galatia bab 6 ayat 11 sampai dengan 18. Saya akan fokus di ayat 17. Di situ Paulus berkata, selanjutnya jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena di dalam tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Saya terlalu percaya saat kita memiliki Kristus dalam kehidupan kita, maka kita memiliki tanda-tanda khusus seperti Paulus. Sahabat doa, justru di masa pandemi COVID-19, inilah waktu permenungan bagi kita. Bagaimana kita memancarkan tanda-tanda Kristus dalam kehidupan pelayanan kita. Karena pasti Tuhan akan memisahkan orang benar dan orang fasik. Seperti saya ambil contoh ilalang dan gandum. Ilalang dia semakin hari semakin bertumbuh, semakin tinggi dan semakin tinggi. Gandum semakin hari dia semakin bertumbuh, dia semakin merunduk. Karena dia memiliki buah-buah, bulir-bulir kehidupan. Nah, ada juga orang yang sudah mengenal Kristus, tapi dia sama dengan ilalang, makin hari makin bertumbuh tinggi, tidak menghasilkan buah. Itu sudah dipastikan bahwa sama dengan ilalang, tentu akan dipotong dan dibuang ke dalam api. Nah, apakah tanda-tanda itu? Pertama, mari kita lihat lidah mulut perkataan kita. Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pilihan ada pada kita. Namun saat kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, pasti kata-kata positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberikan kesegaran bagi orang-orang yang membutuhkannya. Kedua, hati kita. Hati adalah sumber dari seluruh kehidupan kita. Amsal berkata, Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita, karena hati manusia memancarkan siapa dirinya. Sebab itu kita minta Roh Kudus Tuhan, minta hati kudus Yesus bertata di dalam hati kita, supaya kita boleh melayani dengan hati Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu merubah, karena di dalam diri kita ada positif, negatif. Kita harus menangkan yang positif, yaitu di dalam melayani hati kudus Yesus. Ketiga, pikiran kita. 1 Korintus 2:16 berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus apa? Kita baca dari Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang suci, semua yang kudus, semua yang manis didengar, semua yang patut disebut kebajikan, itulah yang harus kita pikirkan. Ingat, saudara, saat kita menjadi Kristen, pasti kita memiliki tanda-tanda Kristus, yaitu baik dengan perkataan kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita. Nah, lakukan itu dalam pelayanan kita. Haleluya, amin.